Soalnya kan mereka bertiga kan mengaji ya. Mungkin acaranya bisa kita mulai langsung ya. Pesertanya sudah ada 15. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ini kaitannya dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini di DIY sejak awal November lalu. Merapi statusnya naik dari waspada menjadi siaga. Kenaikan status Gunung Merapi ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Sejauh ini belum ada vaksin yang terbukti mampu mengatasi COVID, sehingga protokol kesehatan pencegahan COVID ini menjadi satu-satunya upaya untuk mengendalikan penyebaran virus corona penyebab COVID. Nah, kemudian ketika erupsi Merapi, tentu saja kita mempersiapkan skenario pengungsian. Kita belajar dari erupsi-erupsi yang sudah terjadi paling enggak dalam setelah awal milenium baru ya. Erupsi setidaknya Merapi setidaknya erupsi besar 2 kali, tahun 2006 sama tahun 2010. Yang paling besar dan dampaknya sangat terasa, terutama ke lingkungan sekitar, ke masyarakat sekitar, tahun 2010. Korban jiwa yang meninggal sedikitnya 277, kemudian tahun 2006 ini ada korban meninggal 151. Jadi 2 erupsi ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi penduduk DIY dan Jawa Tengah yang tinggal di lereng Merapi, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi siklus Merapi. Merapi ini kan gunung berapi yang sangat aktif, tergolong paling aktif di dunia. Ketika erupsi ini pasti terjadi ya, tinggal kapan ini waktunya. Nah, kebetulan tahun ini BPPTKG sudah menyatakan menaikkan status menjadi siaga, kemudian aktivitasnya kemudian meningkat, dan dibarengi dengan situasi pandemi. Situasi pandemi yang mengharuskan protokol kesehatan harus dipatuhi agar pengungsian tidak justru menjadi klaster baru penyebaran COVID. Nah, di pagi hari ini kita sudah ada 3 narasumber ya. Yang pertama Ibu Ade Anggraeni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Budi. Ya, Ibu Ade Anggraeni ini dari Geofisika FMIPA UGM ya Ibu ya. Ya. Kemudian narasumber kedua Bapak Suparmono. Selamat pagi Bapak. Mungkin di-unmute Bapak. Bapak Suparmono ini Panewu Cangkringan. Panewu ini kalau dulu camat ya. Camat. Ya, karena undang-undang keistimewaan daerah di DIY namanya diubah kecamatan jadi Kapanewon. Kemudian camat namanya diganti Panewu. Kemudian narasumber ketiga Bapak Indro Sambodo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Budi Cahyana. Bapak Indro ini Kabid Operasi TRC BPBD DIY ya. Ini nanti akan banyak berbicara soal pengungsian. Untuk kesempatan pertama kepada Ibu Ade Anggraeni ya, mungkin memaparkan situasi Merapi secara keseluruhan, kemudian nanti mungkin juga bisa ditambahi penerapan protokol kesehatan di pengungsian. Untuk mempersingkat waktu, monggo Ibu Anggraeni bisa memaparkan
bagaimana sih Merapi hari ini, kemudian apa yang harus dipersiapkan, apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Budi Cahyono. Oke, iya. Ya, jadi sesuai yang diminta oleh kontak person yang menghubungi saya ya, jadi saya diminta untuk berbicara sedikit selaku pengamat sebetulnya bagaimana sih harusnya kita menerapkan mitigasi bencana erupsi Merapi ya di masa pandemi seperti sekarang, gitu ya. Mohon izin pada Pak Suparmono dan Pak Endro Sambodo, saya akan memaparkan sedikit ya. Nanti kalau memang misalnya ada yang keliru, mungkin bisa tolong bisa diperbaiki begitu ya. Baik, jadi saya dari program studi geofisika Universitas Gadjah Mada ya. Tentunya kalau saya diminta untuk bicara mengenai situasi Merapi terkini, maka saya akan mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh BPTKG gitu ya. Karena memang otoritas untuk mengeluarkan semua data pengamatan itu ada pada teman-teman kita di BPTKG selaku badan misi yang bertanggung jawab terhadap monitoring atau pemantauan aktivitas Merapi. Gitu. Monggo slide selanjutnya. Ya, jadi status Merapi ya sejak 5 November 2020 ya pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat itu diputuskan untuk naik ya dari level waspada level 2 ya menjadi level siaga gitu ya. Nah, tentunya keputusan untuk menaikkan status ini pasti sudah berdasarkan data yang cukup konkret dan sifatnya multiparameter gitu ya. Jadi kalau Bu Kepala BPTKG itu menyatakan bahwa memang ada peningkatan aktivitas seismik yang signifikan sejak Juni tahun 2020 ini begitu. Kemudian juga ada peningkatan deformasi ya. Jadi deformasi itu perubahan tubuh Gunung Merapi begitu ya berdasarkan data EDM. Juga dibantu dengan analisis foto dari areal foto dari drone begitu ya. Plus juga data dari geokimia yaitu mengenai aktivitas pelepasan gas yang ada di sekitar puncak gitu ya. Nah, saya yakin keputusan untuk menaikkan status ini adalah keputusan yang berat ya. Karena apa? Karena kita saat ini sejak beberapa bulan terakhir sedang menghadapi pandemi gitu ya, pandemi yang kita pun tidak tahu kapan akan berakhirnya begitu ya. Nah, di saat kita sedang menghadapi atau sedang berada dalam situasi yang sudah mengharuskan kita untuk lebih waspada gitu ya. Ternyata kemudian ada situasi lain yang harus meningkatkan atau menyaratkan kita untuk waspada akan hal yang lain, akan bahaya yang lain gitu ya. Nah, akan tetapi ya kita beruntung karena apa? Karena memang tampaknya ya BPTKG bersama dengan otoritas lokal yaitu pemerintah di Kabupaten Sleman dan juga teman-teman di BPBD itu sudah melakukan antisipasi sebetulnya. Ya. Jadi contohnya saja, setahu saya gitu ya, begitu sebelum Merapi ini dinaikkan status ke siaga itu sudah ada beberapa pelatihan ya, setahu saya yang dilakukan bersama-sama oleh BPTKG, BPBD dan otoritas lokal ya di daerah yang memang menjadi kawasan rawan bencana 3 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di peta ini yang namanya KRB 3 itu adalah yang berwarna pink ini ya. Ini yang kadang-kadang masyarakat mungkin tidak terlalu luas ketika harus membaca peta ya, tetapi yang harus diwaspadai adalah sebenarnya daerah yang ini gitu ya. Itu dulu yang saat ini harus kita konsentrasikan di situ ya. Kemudian kalau kita bicara tentang Kabupaten Sleman sendiri ya, maka nanti ada satu kecamatan yang terpengaruh yang berada di KRB 3 yaitu ini miliknya Pak Suparmono yaitu Kapanewon Cangkringan ya, dan ada 3 desa yang terdampak sebetulnya. Tetapi ya dari 3 desa terdampak itu tidak seluruh area desa terdampak sebetulnya. Hanya dusun-dusun tertentu saja. Ya.
Sehingga sebetulnya ini juga harus dipahami oleh masyarakat ya, walaupun disebutkan Cangkringan terdampak, tetapi bukan seluruh kecamatan Cangkringan atau Kapanewon Cangkringan, dan juga bukan seluruh kalurahan yang terdampak yang dituliskan di sini ya, tetapi benar-benar hanya spesifik tempat-tempat tertentu ya. Nah untuk itu sebetulnya BPPTKG juga sudah membuat semacam jalur komunikasi yang langsung jadi lebih instan gitu untuk bisa mencapai daerah yang benar-benar terdampak itu, yaitu 3 dusun yang kita lihat di sini, ada dusun Kali Tengah, Kali Adem, dan ya dusun Pelem itu ya. Oke, jadi ini kalau dari kacamata status Merapi saat ini gitu ya. Jadi kita tahu ya kalau Merapi itu kan bahayanya apa? Bahayanya adalah aliran piroklastik yang disebabkan oleh runtuhnya kubah lava ya. Nah, ini yang digambarkan dalam warna merah ini. Jadi satu, ini bahaya pertama yaitu bahaya dari erupsi Merapi yang kita hadapi saat ini. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya silakan. Oke. Nah, kalau tadi adalah bahaya dari erupsi Merapi, kemudian sekarang yang jadi masalah adalah bahaya kedua, yaitu pandemi COVID-19 ya. Nah, kalau kita lihat ya tadi dikatakan bahwa yang terdampak adalah beberapa dusun yang ada di Kecamatan Cangkringan ya. Kalau kita lihat ya di sini Cangkringan itu dalam gambar infografis yang dipublish oleh teman-teman di Info Sleman, yaitu kita lihat bahwa status konfirmasi kasus positifnya itu paling kecil dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Sleman ini ya. Nah, ini di satu sisi adalah satu hal yang menggembirakan dari sisi pandemi ya. Akan tetapi ini yang kemudian menjadi ekstra perhatian bagi kita ketika kita kemudian mengiriskan antara krisis yang disebabkan oleh erupsi Merapi dengan krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID. Gitu ya. Mengapa? Karena kita tahu kalau erupsi Merapi itu maka yang harus dilakukan adalah menghindari daerah bahaya yang tadi sudah dipetakan oleh teman-teman BPTKG. Ya. Artinya apa? Artinya adalah harus ada pergerakan masyarakat, gitu ya. Pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain yang lebih aman. Gitu. Nah, yang jadi masalah yang tidak kita inginkan adalah nanti ketika ada pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, ya, yang tidak kita inginkan itu kan nanti adanya kemungkinan penularan di saat pergerakan maupun di saat ketika mereka berkumpul di pengungsian, gitu kan. Sehingga mau tidak mau memang harus ada adaptasi standar operasional baru ya yang harus kita aplikasikan kalau kita bicara mengenai menghadapi erupsi Merapi di kala pandemi seperti saat ini begitu. Dan saya yakin ya sebetulnya standar operasional baru ini pasti sudah digodok oleh otoritas lokal maupun badan misi seperti BPTKG, kemudian juga BPBD dan Dinas Kesehatan tentunya itu ya. Saya yakin ini pasti sudah digodok gitu ya. Dan pastinya ya teman-teman yang saat ini atau saudara-saudara kita yang saat ini berada di KRB 3 itu pasti sudah diberi pemahaman ya tentang adanya standar operasional yang baru ini gitu ya. Oke, next mungkin. Ya. Jadi kalau ditanya tantangan dalam tantangan kita kalau kita harus menghadapi erupsi Merapi di saat pandemi seperti sekarang, tentunya banyak sekali ya, banyak sekali. Tadi sekali lagi saya katakan kalau kita harus mengungsi itu pasti ada kemungkinan kita akan berdekatan dengan orang lain, gitu kan, dengan orang lain itu. Nah, ini kan yang tidak diinginkan kalau tidak diinginkan oleh apa? Oleh protap dari COVID ya. COVID itu kan justru kita tidak boleh berdekatan gitu kan. Maka yang sudah dilakukan saya pikir sudah cukup baik ya. Artinya evakuasi yang dilakukan beberapa waktu terakhir itu kan sudah dilakukan secara bertahap ya. Jadi pelan-pelan ya masyarakat sudah bahkan sudah ada yang evakuasi mandiri ya
dan mereka sudah juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat di saat mereka melakukan evakuasi gitu ya. Karena apa? Karena memang ini mereka sudah dilatih ya, teman-teman di KRB 3 itu sudah dilatih gitu ya. Sehingga bisa kita lihat ketika mereka meninggalkan rumah harus pergi ke tempat pengungsian, itu mereka sudah bertahap, akhirnya tidak ada antrian yang terlalu dempet gitu ya. Kemudian semuanya sudah menggunakan masker ya, dan juga tentunya mereka sudah menyiapkan entah itu hand sanitizer atau suci hama yang lain gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah evakuasi ini berhasil dilakukan ya, persoalan yang baru adalah atau tantangan yang baru adalah di tempat pengungsian ya, di tempat pengungsian. Kalau dulu ya pengungsi itu bisa ke desa yang lain ya, biasanya mereka sudah punya yang namanya persaudaraan desa ya, atau sister village gitu ya. Tetapi karena adanya COVID ini justru ternyata masyarakat itu langsung kewaspadaannya naik. Mereka bilang kalau kami harus mengungsi ke tempat lain, kemungkinan di tempat lain itu tidak zona hijau seperti di tempat kami sekarang. Artinya apa? Kami tidak ingin mengekspos diri kami gitu ya ke kemungkinan tertular COVID. Mungkin nanti kami selamat dari erupsi, tapi kalau kemudian terjadi klaster baru COVID kan nggak lucu gitu. Itu tidak diinginkan. Sehingga kemudian ada inisiatif misalnya pengungsian tetap dilakukan di satu desa yang sama. Ya. Kemudian lagi barak itu juga mulai ditata dengan mengikuti protokol COVID tadi, yaitu harus ada jaga jarak gitu ya. Artinya yang dulu barak itu hanya misalkan aula, ruang kelas gitu ya atau sekolah gitu dibuat los begitu, kemudian dihuni oleh begitu banyak orang, maka sekarang mereka sudah membuat sekat-sekat di dalam barak-barak tadi. Sehingga mungkin satu keluarga itu diberikan satu tempat tertentu dan hanya bisa berinteraksi batas dengan anggota keluarga lain di dalam barak tersebut gitu ya. Kemudian tantangan yang lain adalah tanpa adanya COVID sekalipun ya, maka logistik dan kegiatan harian di tempat pengungsian itu sudah menjadi hal yang cukup merepotkan ya. Anak-anak harus tetap bersekolah ya, ibadah harus tetap dilakukan misalnya. Kemudian MCK, kemudian fasilitas kesehatan ya. Ditambah lagi sekarang ada COVID, harus ada fasilitas cuci tangan yang lebih banyak tentunya. Dan ini tentunya menuntut kita untuk membuatkan satu fasilitas dengan aturan yang baru ya. Karena itu tadi, karena tidak boleh berdekatan tadi itu ya. Nah, tantangan yang lain adalah ya, fasilitas dan tenaga kesehatan ekstra ya, yang harus mau tidak mau kita alokasikan untuk menjaga erupsi Merapi ini. Gitu. Padahal kita tahu kawan-kawan kita di kesehatan itu kan mereka sudah terbebani cukup lama juga dengan adanya pandemi ya. Nah ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua juga ini bagaimana agar tenaga kesehatan itu bisa melayani dengan baik ya, tetapi juga kesejahteraan dan kesehatan mereka tetap terjaga. Gitu kan. Lalu yang menjadi tantangan lain adalah bagaimana kalau ada bantuan dari luar daerah terdampak yang ingin masuk ke area yang area kawasan rawan bencana katakanlah gitu ya. Nah, tentunya ini juga harus mengikuti protokol kesehatan dan saya yakin ini juga sudah dilakukan ya oleh teman-teman di badan misi begitu ya. Oke, next mungkin. Ya, nah ini tantangan yang menurut saya justru paling sulit di sini ya. Kalau teman-teman dari otoritas lokal dan juga dari badan misi itu biasanya mereka sudah punya prosedur yang ketat gitu kan ya. Nah, hanya saja prosedur yang ketat maupun persiapan dan perencanaan mitigasi bencana yang baik itu nantinya kan yang harus merespon masyarakat ya. Nah, makanya saya tuliskan di sini kunci kesuksesan program atau misi pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana itu kuncinya adalah respon masyarakat ya. Dan respon masyarakat ini erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap resiko dan terhadap bahaya yang mereka hadapi ya. Nah, untuk itu maka harus ada pemahaman ya, pengetahuan terhadap apa sih bahaya yang sedang kita hadapi saat ini ya.
sekali lagi ada dua bahaya yang kita hadapi ya, yaitu bahaya erupsi Merapi dan bahaya dari pandemi gitu ya. Dan persepsi masyarakat mengenai kedua bahaya ini yang harus kita selalu cerahkan gitu kan ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kerjasama dan komunikasi ya. Ya sekali lagi agar semua kegiatan pengurangan risiko bencana itu bisa berhasil ya, terutama di saat krisis seperti ini, maka kerjasama antar sektor ya, antar dinas, antar badan misi, dan juga komunikasi di antara dinas, sektor dan badan misi, plus komunikasi publik itu harus benar-benar berjalan dengan mulus gitu ya. Nah, kalau yang antar sektor dan dinas, tampaknya memang sudah ada koordinasi antara dinas dan badan terkait ya. Kemudian, nah ini yang komunikasi publik ini yang tampaknya masih harus kita semua harus mulai menyadari bahwa tindakan mitigasi itu adalah kebutuhan gitu ya. Kita semua butuh untuk selamat gitu ya. Nah, untuk selamat itu maka mau nggak mau ya kita yang masyarakat itu yang harus merespon apa yang digariskan oleh pemerintah gitu ya. Nah, terkait dengan masyarakat yang ada di KRB 3, tampaknya komunikasi sudah dilakukan secara intensif dan dilakukan dengan berbagai macam media ya, jadi multimoda sifatnya. Ada yang melalui komunikasi langsung dari bisa BPTKG ke otoritas lokal, lalu disampaikan masyarakat. Mereka juga punya jaringan komunikasi mandiri sendiri gitu ya di antara komunitas-komunitas tersebut gitu ya. Nah, yang sulit lagi adalah yang di KRB 2 dan 3 ini KRB 2 dan 1 bagaimana ya. Kemudian yang di luar KRB ini juga bagaimana? Ini yang juga masih jadi pertanyaan. Next, mungkin. Ya, jadi kalau bisa dikatakan atau diberikan suatu simpulan gitu ya. Jadi erupsi Merapi dan pandemi itu selalu dia didahului oleh pertanda ya, warning ya, semuanya dua-duanya ada warningnya ya. Yang memungkinkan kita untuk mengadakan perencanaan dan persiapan ya, atau sering-sering disebut sebagai contingency plan gitu kan ya. Nah, namun yang patut disadari juga ya, sebaik apapun kita berusaha memahami kondisi saat ini ya, baik itu kondisi yang ada di Merapi ya, jadi kondisi yang benar, maksudnya kondisi aktivitas Gunung Merapi itu seperti apa ya, maupun kondisi pandemi kita ini seperti apa ya, sebaik apapun kita memahami itu ya, sebetulnya pemahaman kita itu selalu mengandung ketidakpastian ya. Artinya kalau berkaitan dengan Merapi, kita tidak tahu pasti kapan Merapi akan meletus ya. Kemudian seandainya dia meletus sekalipun ya, seberapa besar gitu kan letusannya. BPTKG sudah mengatakan bahwa letusan Merapi kali ini akan lebih besar dibandingkan letusan 2006, tetapi lebih kecil dari letusan 2010 ya. Akan tetapi harus dipahami juga letusan 2006 itu kalau dimasukkan dalam skala intensitas letusan gunung api itu termasuk dalam VEI 2 ya. Sedangkan letusan 2010 itu kategorinya VEI 4 ya. Jadi ada antara VEI 2 sampai VEI 4. Nah, itu kan ini di sebelah mana? Itu yang juga ada ketidakpastian di situ ya. Kemudian seandainya nanti sudah meletus ya, kemudian proses letusannya itu berapa lama ya. Ya, ini menurut saya ketidakpastian ini yang sebaiknya juga dipahamkan ya, diberikan pengertian kepada masyarakat agar apa? Agar masyarakat bisa bersiap gitu ya. Bahwa kita akan menghadapi suatu situasi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir gitu kan ya. Nah, harapannya dengan mengetahui ketidakpastian ini maka masyarakat bisa merespon tentunya dengan mempersiapkan diri dan merespon dengan tepat. Next. Ya, ini adalah salah satu contoh usaha komunikasi yang dibuat oleh teman-teman BPTKG ya. Teman-teman Badan Geologi dan BPTKG itu membuat satu infografis yang menurut saya ini sudah sangat mudah dipahami oleh masyarakat ya. Jadi langsung dituliskan kalau kita ada dalam level siaga saat ini ada 1 2 3 4 5 6 7 yang harus kita lakukan ya. Ya harus kita patuhi gitu kan. Nah, hanya saja informasi grafis ini dibuat sebelum pandemi ya.
sebelum pandemi. Harapan saya sih sekarang badan misi ini dan juga otoritas lokal ya sudah mulai menggodok ya, mudah-mudahan nanti akan keluar infografis yang mengkombinasikan antara persiapan erupsi Merapi dengan protokol kesehatan menghadapi COVID-19 gitu ya. Jadi kita tidak, kalau kita membaca infografis itu maka kita akan langsung tahu, oke, sekarang kita nih erupsi Merapi di status level 3 bersama dengan pandemi, apa yang saya harus lakukan? Itu langsung dituliskan dengan jelas di situ. Saya pikir itu akan menjadi salah satu cara untuk untuk memberi pemahaman, informasi dan pemahaman yang gamblang kepada masyarakat sehingga begitu melihat itu mereka langsung tahu apa yang harus atau beringat kembali apa yang harus tahu dilakukan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mas Budi Cahyono. Oh ya, ini mungkin sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang ya. Saya lupa ini. Jadi sekali lagi bahwa respon masyarakat itu adalah kunci utama dalam kesuksesan usaha mitigasi bencana ya. Maka masyarakat itu wajib untuk meningkatkan pengetahuan atau literasi mengenai kebencanaan ya, agar masyarakat kita bisa jadi tangguh dan mandiri ya. Sehingga menurut saya untuk usaha mitigasi dan literasi ini tidak hanya kita perlukan atau kita pelajari ketika kita menghadapi krisis seperti ini, tapi justru di saat kita tenang ya, kita bisa menyerap informasi dengan baik, itu justru sebetulnya harus terus-menerus didengungkan ya. Dan ini tampaknya tugas kita bersama ya, kami dari akademisi ya, dari badan misi, kemudian dari pemerintah lokal itu memang sudah sewajarnya lah ya bekerja sama agar literasi masyarakat itu bisa meningkat sehingga usaha mitigasi itu bisa sukses dan kita bisa apa? Bisa zero victim. Demikian Mas Budi Cahyono, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Ade Anggra ini tentang situasi umum Gunung Merapi saat ini dan juga apa sih kunci mitigasi yang paling penting sekarang di tengah pandemi. Nah, jadi poin utamanya adalah bagaimana zero victim ya. Zero victim itu kuncinya respon masyarakat, pengetahuan masyarakat yang cukup tentang Gunung Merapi, kemudian tentang pandemi secara keseluruhan dan bagaimana mereka meresponnya secara tepat. Nah, mungkin untuk kesempatan ini Bapak Suparmono ya, Bapak Panewu atau Bapak Camat Cangkringan bisa memaparkan bagaimana sih situasi masyarakat Cangkringan, masyarakat di lereng Merapi saat ini terhadap pandemi. Apakah sejak Maret pandemi ini kan ditetapkan oleh WHO ini kan mulai Maret. Apakah respon masyarakat Cangkringan terhadap pandemi ini sudah cukup tepat, kemudian respon masyarakat terhadap erupsi ini sudah cukup tepat. Kalau soal erupsi ini kan masyarakat lokal, masyarakat lereng Merapi ini kan punya semacam dalam tanda kutip kearifan lokal ya, kayak ilmu titen itu ya. Jadi pengetahuan mereka sudah cukup mengetahui. Nah, bagaimana situasinya sekarang? Nah, mungkin Bapak Suparmono bisa memaparkan ya secara umum bagaimana situasi masyarakat sekarang, apalagi di Cangkringan ini ada tiga desa yang masuk kategori, walaupun tidak semuanya ya, tapi masuk kategori KRB 3. Monggo Bapak Suparmono. Mungkin di unmute dulu Pak, suaranya belum muncul. Ya. Ya. Selamat siang Pak Budi, Ya. Bu Ade dan Indro. Jadi mohon maaf teman-teman, saya tidak pakai slide, saya cerita saja. Sibuk ngurusi pengungsi jadi nggak sempat buat slide. Jadi intinya seperti ini, saya akan cerita saja. Hari kemarin kita sudah masuk tahap pengungsian hari ke-13 sejak pengungsian pertama yang tanggal 7 November. Jadi Merapi ditetapkan status siaga tanggal 5 November, kemudian kita
mulai proses evakuasi pengungsian tanggal 7 November. Jadi betul tadi disampaikan Bu Ade, ada 3 desa terdampak, 3 dusun terdampak, tapi hanya 1 yang banyak penghuninya, jadi Kali Tengah Lor. Di Kali Tengah Lor, dusun Kali Tengah Lor ini ada 537 penduduk, kemudian secara bertahap mereka mengungsi sejak tanggal 7 November. Tanggal 7 November pengungsi baru 164, Mas. Kemudian sampai tadi malam pengungsi sudah meningkat menjadi 263. Jadi meningkat terus pengungsinya. Yang paling tambah banyak adalah dewasa. Jadi sebenarnya sesuai SOP di level siaga 5 km ini seharusnya yang mengungsi hanya kelompok rentan. Tapi pada faktanya kelompok-kelompok dewasa juga yang barangkali punya trauma saat erupsi 2010 dan sebagainya, mereka menjadi khawatir dan seterusnya mereka ikut mengungsi pada akhirnya. Jadi pertambahan pengungsi setiap malam itu ada terus. Dan itu tetap kita terima. Karena memang orang yang khawatir dan akan mengungsi harus kita terima. Sehingga perkembangannya menjadi 263 sampai tadi malam. Dan dewasanya 78 dari 44 pada awal pengungsian. Jadi yang dewasa tambah. Kalau bayi, balita, anak-anak, dan lansia jumlahnya cenderung stabil. Jumlah pengungsinya cenderung tetap. Itu terkait dengan pengungsi. Kemudian ini kan masih yang skenario 5 km, Bapak Ibu. Tapi kita juga mulai berpikir bagaimana kalau nanti sampai 9 km. Karena kalau yang 5 km hanya 1 dusun di 1 desa. Tapi nanti kalau kita menyiapkan 7 km, 9 km. Kalau sampai 9 km nanti kita akan menangani 3 desa, 11 dusun, dan penghuninya menjadi 4.920. Jadi akan tambah banyak nanti yang seandainya sampai ke 9 km, tapi semoga tidak tetap bertahan di 5 km. Kaitannya dengan itu, pemerintah daerah, BPBD, sudah menyiapkan barak-barak pengungsian yang dikontingensi sudah seperti disampaikan Bu Ade tadi, ada sister village gitu. Jadi kalau Glagaharjo nanti ke Gayam di Argomulyo, kemudian Kepuh nanti di Wukirsari, Umbul Harjo juga di Wukirsari. Dan karena sekarang masa pandemi COVID, barak-barak pengungsian ini hanya kita manfaatkan kapasitasnya 50%, karena di setiap barak kita pasang bilik-bilik hingga kapasitasnya separuh. Kemudian kami juga untuk agar kapasitasnya sama itu kita memanfaatkan SD, SMP, SMA terdekat. Jadi katakanlah barak Gayam yang sekarang sudah kita siapkan, bilik-biliknya siap dan seterusnya, itu kapasitasnya 300, tapi karena di bilik-bilik hanya cukup 150, kemudian kekurangannya kita pakai SD terdekat, SD Gayam terdekat, kemudian ada SMP Sunan Kalijaga. Itu kita pakai 5 kelas di Sunan Kalijaga, di SD Gayam 4 kelas gitu. Itu juga sudah kita bilik-bilik. Kemudian ada juga rumah warga yang kosong, yang dengan rela hati nanti akan dimanfaatkan untuk pengungsian. Jadi itulah gotong royong warga. Jadi dalam rangka menyiapkan bilik segala macam itu, pemerintah dibantu warga, dibantu relawan. Jadi berprosesnya cepat sekali. Saya ingin cerita saat kita menyiapkan Barak Glagaharjo dengan kapasitas hampir 200 yang sekarang dipakai menjadi 250 karena kita pakai SD sebelah. Itu kita menggerakkan relawan, menggerakkan masyarakat, membuat bilik-bilik jam 8 pagi mulai jam 3 sore
harus sudah dipakai pengungsian dan itu bisa siap. Masyarakat gotong royong, kekuatan warga kita gerakkan semua. Jadi mereka tidak lagi sekedar menggantungkan kui gaweane pemerintah, tapi warga, relawan semua bahu-membahu untuk ikut menyiapkan itu. Itu yang menggembirakan bagi kami dan itu pasti juga hasil edukasi pengalaman 2010. Jadi masyarakat gotong royong masyarakat begitu hebatnya begitu, itu pasti juga pengalaman masa lampau. Jadi barak-barak kita di Cangkringan ada 7 barak, itu semua sudah siap, tapi yang di bilik-bilik baru gayam. Yang barak yang lain Pak Sekda kemarin sudah perintahkan segera dibuat bilik-bilik. Ini pasti BPBD segera berproses. Jadi di Cangkringan kemudian nanti ada di Ngemplak, karena ada semakin keturun juga ada barak pengungsian yang disediakan untuk warga Cangkringan. Selain yang di SD, SMP, SMA udah masing-masing juga siap. Kesiapan bilik seperti itu, kemudian bagaimana kesiapan jalur evakuasi. Jalur evakuasi pemerintah daerah cepat sekali ini bergerak. Jadi di daerah Blagaharjo di rencana kontingensi dulu pengungsian akan melewati jalur Kikis. Jalur Kikis itu jalur perbatasan antara Cangkringan dengan Klaten. Tapi dalam perkembangannya pemerintah daerah membangun jalur poros Blagaharjo. Jadi ada beberapa potong jalur itu yang putus dan sudah diperbaiki. Jadi jalur Singlar Serunen sejauh 1,2 km dengan penambalan aspal sudah selesai dikerjakan. Kemudian jalur berikutnya Suruh Singlar 1,9 km itu dengan cor beton, insya Allah akhir bulan selesai. Jadi kalau Merapi kondisinya seperti ini, terus nanti pengungsi dari Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, dan Serunen akan lewat jalur evakuasi yang disiapkan pemerintah. Jadi nanti jalur yang perbatasan Klaten dan Cangkringan tadi bisa dimanfaatkan oleh warga pengungsi dari Klaten sehingga tidak kredit. Kemudian pemerintah juga sudah mulai menggarap jalur evakuasi yang dari Watu Atek ke Plosokerep. Jadi Huntap Plosokerep dari Watu Atek sejauh 1 km juga sudah mulai dikerjakan, ditambal ini dalam 15 hari selesai. Jadi barak oke, jalur evakuasi juga oke di 3 desa. Di desa Kepuharjo tidak ada masalah dengan jalur evakuasi, sepertinya sudah siap. Jadi jalur evakuasi insya Allah siap. Kemudian kalau menyangkut armada, bagaimana nanti mengungsikan dan sebagainya, Pemda sudah sangat siap. Kebutuhan kendaraan, truk, segala macam sudah siap. Bahkan untuk sebagai gambaran, kemarin kita mengungsikan warga dari Kali Tengah Lor ke Barak Blagaharjo, itu kendaraan mereka pakai kendaraan sendiri yang ada di atas. Jadi kita nggak jemput. Kita nggak mau ada yang jemput, ada yang turun, jadi kredit. Jadi kita kondisikan di atas, mereka turun sendiri-sendiri dengan kendaraan yang ada di atas. Harapan kita besok juga pengungsian juga seperti itu. Nggak harus dijemput dari bawah sehingga jalan menjadi kredit. Ada yang naik, ada yang turun. Dan saya yakin kondisi sekarang itu memungkinkan. Karena di atas banyak lah. Kalau truk dan sebagainya sudah warga banyak. Banyak yang memiliki. Jadi untuk keperluan pengungsian saya rasa menjadi tidak masalah. Kemudian kita kaitannya dengan pengungsi tadi kita ke COVID barangkali. Jadi memang betul tadi disampaikan Bu Ade, sampai kondisi terakhir di Cangkringan ini ada selama pandemi ini ada 12 terkonfirmasi positif COVID. Dari 12 itu 10 orang itu pendatang, jadi datang dari mana-mana gitu, datang ke sini bawa COVID. Tapi alhamdulillah sampai sekarang di Cangkringan belum pernah ada yang meninggal karena COVID.
Dan dari yang 12 tadi, tinggal 3 orang yang sebentar lagi akan sembuh. Jadi relatif terkondisi menurut saya COVID di Cangkringan. Kemudian dari 3 desa terdampak itu yang sampai sekarang masih hijau, belum pernah ada konfirmasi positif, adalah Desa Gelagahharjo dan Desa Umbulharjo. Nah makanya sekarang kita hati-hati ini, warga yang Gelagahharjo yang sekarang sedang mengungsi, karena pada faktanya mereka ini orang-orang yang bersih dari COVID. Desa itu desa yang statusnya sampai sekarang hijau, belum pernah ada konfirmasi. Sehingga yang kemudian kami lakukan di sini, kami tidak merapit pengungsinya, tapi kami coba merepit yang relawan yang datang dari luar. Saya yakin itu sudah koordinasi dengan BPBD di posko utama. Kalau yang dari jauh-jauh mesti rapidnya di sana begitu. Tapi tempo hari kita juga coba dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan Sleman merepit 44 orang yang sehari-hari bertugas di Kelurahan Gelagahharjo, di Barak Gelagahharjo. Dari 44, 1 reaktif. Kemudian malamnya, paginya kita langsung minta swab, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Sehingga bagaimana melindungi pengungsi ini, kami justru bentengnya ada di relawan. Itu yang menurut kami juga bukan hal sederhana, karena pasti wong arep nulungi wae dadak dipakai syarat macam-macam. Itu dulu kita berdebat agak keras di situ. Kalau mau saya ya nulungi wae, nggak apa-apa, bismillah, aman gitu ya. Tapi banyak masukan ya harus ada screening biar semua aman. Jadi tidak hanya relawan, kemudian tamu yang berkunjung juga tidak mudah. Tamu yang berdonasi tidak mudah kita membuat benteng mereka. Pada akhirnya 2, 3, 4 hari yang lalu kita membuat di barak pengungsian itu, kita buat di depannya tenda besar gitu, sehingga kita minta pengunjung tidak bisa langsung berhubungan dengan pengungsi. Jadi ada jarak begitu. Kita sediakan mic kalau ingin bicara juga. Kalau awal-awal semua pengunjung, semua donatur bisa langsung ketemu warga, kita sekarang batasi ada pembatas, ada jarak agar yang ngungsi aman, yang datang, yang berdonasi juga tidak kecewa. Jadi kita juga nggak ingin yang mau berdonasi di situ harus direpit dulu kok. Kayaknya mau nyumbang. Makanya yang seperti itu kita bicarakan terus di lapangan agar semua nyaman, kondisi pengungsi juga diperhatikan, merasa diperhatikan saudara-saudaranya yang dari mana-mana dan seterusnya. Itu barangkali sedikit tambahan dari kami. Sampai saat ini kondisi pengungsi rata-rata baik. Pos kesehatan 24 jam standby. Jadi kalau pagi dijaga puskesmas, kalau malam puskesmas dan PMI. Kemudian psikolog juga setiap pagi sore juga ada psikolognya, jadi warga pengungsi tetap kita jaga. Rata-rata keluhan simbah-simbah hanya pegel-pegel, kemudian hipertensi dan seperti itu. Itu bawaan barangkali ya. Itu yang kemudian terus kita dampingi oleh puskesmas. Kalau anak-anak untuk trauma healing itu sudah permainan anak-anak dan pendampingan psikologi untuk anak-anak yang agak remaja gitu juga dilakukan oleh perlindungan perempuan dan anak dari Kabupaten Sleman. Mereka standby di situ setiap pagi sampai malam. Barangkali itu yang sedikit ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya ingin mengucapkan lewat acara ini, barangkali nanti ada teman-teman yang bisa menyebarluaskan informasi, karena informasi yang akurat, yang datanya detail,
sangat diperlukan oleh masyarakat luas sehingga tidak menimbulkan kepanikan orang-orang yang jauh. Karena kalau saya lihat sekarang ini yang Merapi ini yang panik yang jauh-jauh Bapak Ibu. Tapi kalau warga di sini ya mereka sudah sangat paham dengan bagaimana kondisi Merapi. Jadi di sini adem sebenarnya. Tapi yang jauh-jauh aja yang sepertinya kok Merapi ya, seperti itu. Jadi barangkali itu ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Suparmono sudah menyampaikan tentang kesiapan masyarakat sekitar Merapi ya. Masyarakat lereng Merapi ini sudah belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya untuk menghadapi erupsi, kayaknya sudah siap ya Pak ya? Iya. Nah ini yang jadi pertanyaan, pandemi ini kan pengalaman yang relatif baru ya. Pandemi sebelumnya itu tahun 1917 flu Spanyol sampai Jawa itu catatannya masih sangat sedikit. Apakah masyarakat sana sudah pernah belajar atau belum itu kita belum tahu. Ini jadi pandemi ini relatif baru. Nah ini yang jadi tantangan. Apalagi erupsi, kemudian pengungsian, bagaimana mempersiapkan masyarakat agar seperti tadi yang dibilang Bu Ade, zero victim ya, mitigasi ini benar-benar maksimal, ini membutuhkan peran sukarelawan. Nah, di saat ini kita sudah ada Bapak Indro Sambodo dari BPBD DIY. Tadi Bapak Suparmono sudah menyampaikan bagaimana sukarelawan ini di screening. Nah, mungkin selanjutnya Bapak Indro Sambodo bisa menyampaikan tantangan yang dihadapi sukarelawan di situasi sekarang. Karena kalau Merapi ini pengalamannya sudah relatif sudah banyak, sementara pandemi ini pengalaman benar-benar yang baru. Bagaimana sih sukarelawan mempersiapkan semua ini, menghadapi ini, agar semuanya selamat, baik dari erupsi maupun dari pandemi. Monggo Bapak Indro bisa memaparkan persiapannya dari tim sukarelawan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Budi Dayana, mohon izin Bapak Suparmono, dan mohon izin Ibu Ade Anggraini beserta rekan-rekan semuanya. Yang akan saya sampaikan di sini, kebetulan belum sempat bikin slide, mari sama dengan Pak Suparmono, jadi nanti lebih ke langsung ke ngobrol-ngobrol gitu. Berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi di masa pandemi COVID saat ini, coba ini untuk global dulu aja. Bahwa ketika situasinya siaga, maka sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten di masa siaga ini dengan di backup oleh DIY. Nah, ketika terjadi nanti situasinya awas atau ketika di masa siaga terjadi erupsi yang tidak kita inginkan, kemudian terjadi pengungsian ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, maka ketika kabupaten merasa kewalahan dalam menangani, maka akan di-handle oleh DIY. Nah, tadi informasi dari Pak Suparmono bahwa kalau di ring radiusnya 5 km yang dinyatakan oleh BPTKG, maka yang akan terdampak atau yang beresiko terdampak erupsi Gunung Merapi adalah 7 desa di 3 kecamatan atau 3 kabupaten. Kemudian kalau sampai harus diperlewas menjadi 9 km, maka zona bahayanya, nah kalau sudah ditarik ke 9 km, berarti kita tidak bicara lagi KRB 321, namun zona bahaya. Nah, zona bahaya di sini menjadi 9 desa di 3 kecamatan atau 3 kabupaten. Nah, maka kemungkinan pengungsi juga akan makin bertambah banyak. Nah, beberapa target penanganan erupsi Gunung Merapi kali ini adalah yang pertama mencegah terjadinya korban jiwa maupun harta benda yang bergerak. Nah ini, mencegah terjadinya korban jiwa maupun harta benda yang bergerak. Kalau kita bicara bangunan, bicara fasilitas infrastruktur, itu kemungkinan akan terdampak. Nah yang kita prioritaskan di sini adalah, yang pertama adalah korban jiwa dan harta benda yang bergerak dengan target adalah zero victim atau nolnya korban jiwa. Kemudian sedikit mungkin ada yang terdampak, meminimalkan dampak kerusakan terhadap ekonomi dan infrastruktur baik di masa siaga, awas, maupun ketika terjadi erupsi Gunung Merapi.
Jadi yang menjadi perhatian di sini ketika situasi awas bisa terjadi erupsi atau bahkan belum terjadi erupsi atau tidak terjadi erupsi. Nah, itu ketika situasinya awas. Nah, semuanya ini harus kita pikirkan karena berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kemudian betul tadi yang disampaikan Bapak Suparmono sama Bu Ada Anggreni bahwa proses evakuasi atau pemindahan warga dari lokasi yang bahaya menuju ke lokasi aman, dalam hal ini para pengungsian di masing-masing desa, akan lebih efektif dan lebih efisien ketika mengoptimalkan warga setempat. Jadi melakukan evakuasi mandiri. Nah, termasuk di sini adalah mengoptimalkan desa dengan SDM yang ada di masing-masing desa. Karena kalau kita bicara tim evakuasinya dari bawah, yang pertama belum tentu tim evakuasi dari bawah itu akan secepatnya sampai di lokasi untuk mengevakuasi warga. Kemudian belum tentu tim evakuasi itu akan tahu mana jalan akses untuk naik, mana jalan akses untuk turun. Yang akhirnya nanti malah ketika mau menjemput warga di atas, malah berpapasan akhirnya menjadi hambatan jalan atau menyebabkan situasi jalan yang sedikit profit atau malah macet. Nah itu, terutama kalau kita bicara di wilayah Blagaharjo, betul yang disampaikan Bapak Suparmono bahwa jalur evakuasi selama ini hanya ada di jalur tipis turun ke bawah. Itu mengampu untuk dusun Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, beserta Surunen yang itu juga berebut dengan warga Sambung Rejo sama Ngipik Sari di wilayah Bali Rante. Nah, ketika jalur utama itu hanya ada satu, kemudian jalannya juga tidak terlalu lebar, ketika sudah diampu oleh dua wilayah, masih ketambahan kendaraan yang ke atas. Nah, itu menyebabkan nanti akan terkendala proses evakuasinya. Nah, di sini penekanannya adalah bagaimana caranya warga untuk siap untuk melakukan evakuasi mandiri ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan. Nah, ini di seluruh desa, terutama 7 desa yang beresiko terdampak erupsi Gunung Merapi. Nah, kemudian ketika terjadi erupsi, dari rekomendasi BWTKG bahwa yang diminta untuk dikosongkan atau minta dievakuasi di KRB 3 atau ring 5 km dari puncak Merapi, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana memindahkan warga di KRB 3 menuju ke barak pengungsian. Bagaimana alur pengungsiannya, bagaimana jalur evakuasinya, melalui mana, kemudian sumber daya yang ada untuk melakukan pengungsian, untuk membantu pengungsian, apakah secara mandiri atau di salah satu dusun mengalami kendala berkaitan dengan transportasi. Maka ketika mengalami kendala berkaitan dengan transportasi harus berkoordinasi dengan siapa. Kalau dalam hal ini adalah berkoordinasi dengan desa setempat. Nah, maka penguatannya adalah desa setempat, harus ada SDM maupun sumber daya yang lainnya yang memenuhi untuk percepatan proses evakuasi warga dari KRB 3 menuju ke barak pengungsian terdekat. Nah, yang menjadi kendala adalah karena ini situasinya pandemi COVID. Jadi ketika warga, saya yakin ketika situasinya awas atau situasinya emergensi, maka proses evakuasi di wilayah tersebut atau di dusun tersebut pasti akan sedikit, dalam tanda petik, sedikit mengabaikan protokol kesehatannya. Tidak mungkin ketika dinaikkan ke pickup, oh ini pickupnya hanya muat 6 orang, sudah ya turun dulu. Nggak mungkin, pasti ketika terjadi erupsi yang sifatnya tiba-tiba, adanya kendaraan apa pasti akan diisi orang semaksimal mungkin. Tidak mungkin, misalnya truk ditulis kapasitas truk hanya untuk 10 orang. Hanya untuk 10 orang. Jadi itu. Pasti semaksimal mungkin diisi orang 15, dimasukkan orang 15, orang 10 akan dimasukkan orang 10. Nah itu. Yang harus kita pikirkan adalah ketika berada di barak pengungsian, maka protokol kesehatan ini harus diperhatikan. Misalnya, barak kalau saat ini di masa pandemi COVID hanya diisi 50%, maka ketika 50% itu sudah terisi, misalnya barak Balai Blagaharjo diisi oleh kapasitasnya 250 orang, maka ketika warga Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Srumen mengungsi ke Balai Blagaharjo dan ternyata tidak mencukupi, alternatifnya harus kemana? Nah itu di desa Blagaharjo, belum di desa Kepuharjo, Umbulharjo, Purwobinangun sampai ke Wonokerto. Maka yang paling efektif dan efisien adalah memanfaatkan bangunan sekolahan, baik SD, SMP maupun SMA, karena di masa pandemi COVID ini kebetulan juga sekolah tersebut
proses belajar mengajarnya dalam kondisi online, jadi bisa dimaksimalkan. Kemudian pembatasan area di dalam barak pengungsian. Nah, kalau kita bicara barak pengungsian berarti harus bikin sekat-sekat. Kalau kita memanfaatkan bangunan sekolahan atau bangunan yang sifatnya sudah terkota-kota seperti itu, maka penyekatannya bisa lebih terkonsentrasi lagi. Misalnya SD kelas 1 sampai kelas 6 nanti per ruangan dibikin 5 sekat misalnya. Untuk mengampu masing-masing sekat adalah 1 kepala keluarga. Kemudian ketika ada beresiko kesehatan bagi salah satu kakak, nanti aksesnya akan cepat. Misalnya minta ke kecamatan A, untuk ke puskesmas A, mohon untuk dijemput pasien di barak pengungsian SD negeri apa gitu di kelas 1. Nanti di situ ada salah satu kakak yang anggota keluarganya mengalami panas, batuk dan segala macamnya. Namun ketika kita melakukan penjemputan pasien di barak pengungsian, nah ini akan menjadi sedikit PR karena biarpun disekat-sekat, tapi kan di situ banyak orang. Ketika menjemput pasien pasti akan dilihat oleh orang banyak. Nah itu psikologis bagi barak pengungsian, psikologis bagi si orang yang dijemput juga akan berpengaruh. Nah itu yang harus kita pikirkan bagaimana prosesnya. Nah, kemudian ketika oleh BPTKG direkomendasikan untuk diundurkan lagi sampai 9 km, maka otomatis dusun yang akan dikosongkan atau dusun yang diminta untuk evakuasi juga akan lebih banyak lagi. Nah, di sini kita harus memikirkan antara desa yang terdampak kemudian desa penyangga beserta barak pengungsian penyangganya. Misalnya tadi kalau di Blagaharjo maka barak pengungsiannya sampai dengan Koripan. Koripan kalau nggak salah tadi Koripan itu barak Koripan. Di sini untuk mengampu dusun Gading dengan jumlah jiwa 278, maka tinggal 50%-nya barak Koripan tersebut. 278 berarti kurang lebih sekitar 145 jiwa. Nah, sisanya itu akan ditempatkan di mana? Nah, keliling barak sekiranya ada sekolahan-sekolahan yang bisa dimanfaatkan untuk dialihfungsikan menjadi barak pengungsian, maka itu mulai didata. Itu termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Nah, bagi warga ketika kita bicara evakuasi di masa pandemi COVID ini, maka tetap harus mempraktekkan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua sering-sering cuci tangan atau dengan hand sanitizer, kemudian selalu menjaga jarak. Nah ini yang harus kita ingatkan semuanya, harus tidak boleh bosan-bosan diingatkan kepada pengungsi. Kemudian bagi barak pengungsian, nah harus menyediakan tempat fasilitas cuci tangan, kemudian fasilitas MCK yang memadai. Nah, fasilitas MCK yang memadai ini, satu MCK mengampu untuk antara 5 sampai maksimal 10 orang per MCK. Itu. Jadi ketika misalnya satu barak untuk 200 orang, berarti MCK-nya minimal 20 MCK. Nah, itu yang ini agak kesulitan. Nah, kalau kita memanfaatkan fasilitas sekolahan, mungkin akan lebih terbantu sedikit karena masing-masing sekolahan pasti berkelas sudah persekolahan sudah menyiapkan MCK jumlah tertentu. Nah, ini tinggal nanti kita menambahi aja MCK-nya berapa. Kemudian pembatasan kapasitas barak dan penyekatan barak per kepala keluarga. Penyediaan ruangan khusus untuk warga yang beresiko kesehatan. Semisal ketika ada warga yang mengalami batuk, pilek, panas, atau beresiko COVID-19, maka ada ruang isolasi atau ruang khusus untuk pemisahan dari anggota keluarga yang lain. Sekaligus ketika harus dijemput, dalam kutip ketika memang akhirnya harus dijemput oleh tenaga kesehatan, maka tidak banyak orang yang akan melihat atau mengetahui karena secara psikologis akan mengganggu bagi si pasien maupun mengganggu bagi barak tersebut. Nah itu. Kemudian cek kesehatan rutin di barak pengungsian tiap pagi, siang, sore, malam. Nah ini. Ketika atau 3 kali sehari, pagi, siang, sore menjelang petang itu. Kemudian fasilitas ibadah, fasilitas olahraga di barak harus disesuaikan dengan pandemi COVID-19. Jadi kalau fasilitas ibadah misalnya masjid, maka harus ada penjagaan jarak juga di masjid.
untuk sholat misalnya. Kemudian ketika olahraga, karena tidak mungkin ketika kita nanti melakukan pengungsian selama masa pengungsian itu tidak melakukan olahraga. Nah itu, maka olahraga yang efektif dan efisien di masa pandemi COVID ini apa dan bagaimana prakteknya. Nah, itu. Kemudian bagi petugas posko, baik posko siapsiagaan ataupun posko operasi maupun posko untuk penanganan pengungsian, yang harus diperhatikan adalah, ini juga mengutip dari Pak Suparmono, screening kedatangan tamu. Nah ini, bagaimana cara screening kedatangan tamu, baik itu tamu dari satu provinsi, misalnya dari DIY, ketika ada tamu dari petugas datang, bagaimana screeningnya. Kemudian ketika ada tamu dari luar DIY datang berkunjung, bagaimana screeningnya. Misalnya, nanti kalau ketika terjadi situasinya naik menjadi awas, dan ada kedatangan menteri ataupun presiden mendatangi salah satu barak pengungsian, bagaimana screening yang akan dilaksanakan. Itu. Karena tidak mungkin ketika menteri ataupun presiden datang mengunjungi satu barak pengungsian, yang mengikuti hanya sedikit, pasti akan banyak. Itu. Kemudian screening kedatangan logistik, barang-barang logistik ketika datang bagaimana, termasuk orang yang mengantarkan barang logistik itu. Karena barang logistik tadi sama, tidak hanya dari wilayah DIY, namun juga dari luar DIY. Nah itu barangnya bagaimana penanganannya, kemudian bagi si pengantarnya juga bagaimana, apakah disediakan tempat tertentu untuk istirahat, ataukah barangnya diletakkan di gudang tertentu untuk sebelum disterilkan, istilahnya seperti itu. Kemudian screening kedatangan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun peralatan, untuk menunjang posko kesiapsiagaan desa ataupun posko barak pengungsian. Ketika ada relawan, tadi betul yang disampaikan Pak Suparmono, bagaimana screening relawan. Ketika kita bicara Gagaharjo, zona hijau, kedatangan tamu dari luar, kedatangan relawan dari luar, kedatangan logistik beserta krunya dari luar, berarti kan itu beresiko terhadap paparan kepada masyarakat Gagaharjo. Bagaimana cara kita untuk mencoba screeningnya. Nah itu. Namun di sisi lain, ini relawan mau membantu kok malah ribet, harus dirapid, harus pakai surat kesehatan dan segala macamnya. Nah, bagaimana ini win-win solusinya? Itu. Kemudian tindak lanjut dari hasil screening. Ketika screening sudah dilaksanakan screening dengan cara rapid oleh puskesmas kepada relawan yang akan membantu di situ, dan ternyata muncul hasil screeningnya reaktif, misalnya ketika di rapid hasilnya reaktif, bagaimana tindak lanjutnya. Nah ini. Nah, untuk saat ini karena institusinya siaga, maka dihandle oleh kabupaten yang di-backup oleh DIY. Mungkin itu dulu gambarannya secara globalnya, nanti mungkin bisa dilanjut dengan lebih detail lagi di pertanyaan-pertanyaan. Demikian Pak Budi Sayana, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Indro Sambodo yang sudah menyampaikan secara mendetail persiapan dari BPBD DIY, terutama di barak pengungsian ya. Nah, kaitannya dengan tadi sudah dijelaskan panjang lebar soal bagaimana penerapan 3M, kemudian ruang khusus ya, ruang khusus antisipasi pengungsi seandainya ada yang sakit seperti itu. Kemudian fasilitas-fasilitas penerapan protokol kesehatan lainnya. Baik, mungkin sekarang saya buka pertanyaan ya bagi para peserta, bagi para hadirin yang ingin bertanya kepada 3 narasumber, bisa bertanya langsung atau bisa lewat chat ya. Silakan jika ada pertanyaan. Sementara belum ya, mungkin saya sendiri yang akan bertanya pada Bu Ade ya. Tadi mungkin Bu Ade sudah menjelaskan, jadi pada prinsipnya mitigasi itu kunci mitigasi adalah respon masyarakat. Kemudian pengetahuan masyarakat yang cukup tentang situasi yang mereka hadapi. Dalam hal ini erupsi dan COVID-19. Kalau dari UGM sendiri, apakah ada semacam rekomendasi atau
semacamnya ya untuk situasi sekarang Bu Ade untuk masyarakat lereng Merapi. Ya, oke. Jadi kalau dari UGM ya, sebetulnya UGM itu di tingkat universitas punya yang namanya Pusat Studi Bencana. Ya. Jadi biasanya rekomendasi itu secara resmi diutarakan universitas melalui pusat studi tersebut. Ya. Nah, kalau ditanya rekomendasi UGM ya untuk situasi saat ini ya, tentunya yang karena otoritas itu sebetulnya ada di teman-teman di badan misi ya, dalam hal ini di BPBD ya. Nanti seperti tadi disampaikan Pak Endro tadi, tergantung kita ada di level aktivitas yang mana, nanti BPBD yang mana yang harus merespon atau bertanggung jawab, dan juga di BPTKG gitu ya. Nah, jadi kalau kami biasanya selalu mengatakan kepada masyarakat ya, selalu cobalah untuk selalu mengakses informasi dari sumber resmi ya. Jadi lebih kepada himbauan yang sifatnya mengintensifkan komunikasi publik gitu ya, dari sumber yang betul gitu, sumber yang terpercaya ya. Agar apa? Agar nanti itu tadi ya, respon masyarakat itu benar-benar seperti yang diharapkan oleh atau digariskan dari protap yang sudah digariskan ya. Karena kalau nanti masyarakat mendapatkan pemahaman dari sumber yang keliru ya, pasti juga nanti respon masyarakat juga akan keliru ya. Jadi sekali lagi karena itu tadi ya, kunci kesuksesan suatu usaha mitigasi itu sebetulnya ada di masyarakat ya. Sehingga sekali lagi tolong ya Bapak Ibu mungkin yang terutama yang tinggal di luar zona KRB 3 kalau menurut saya ini ya, yang kalau di KRB 3 jelas informasinya jelas dapatnya dari sumber yang terpercaya karena memang intens sekali kan komunikasinya ya. Tapi teman-teman yang di KRB 2 dan KRB 1 ini plus tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Suparmono dari luar DIY kadang-kadang itu yang membuat situasi kadang-kadang malah menjadi cemas gitu ya. Nah, ini mungkin rekomendasi dari UGM adalah pertama patuhi perintah yang sudah digariskan oleh otoritas lokal dan badan misi ya. Kemudian untuk yang berada di luar zona KRB 3 ya, selalulah mencoba untuk mengupdate pengetahuan ya dengan atau mengupdate situasi terkini itu melalui bisa subscribe atau memantau terus ya akun media sosial dari badan misi tersebut ya. Jadi jika sewaktu-waktu situasi berubah ya, karena ini namanya alam ini kan sangat dinamis ya. Kita tidak tahu ya apakah ini akan seperti ini terus, apakah akan tetap zonanya 5 km terus atau berubah atau nanti malah justru mungkin aktivitas menurun. Itu sebaiknya makanya ambillah informasi dari sumber yang terpercaya begitu. Kalau dari saya begitu, Budi. Ya. Baik, jadi ini ada semacam paling penting itu saluran komunikasi yang lancar ya agar masyarakat bisa lancar dan efektif, Mas. Ya. Masyarakat bisa mengakses informasi yang tepat, informasi yang berguna untuk mitigasi bencana. Nah, kemudian untuk Bapak Suparmono sama Bapak Endro mungkin ya. Untuk Bapak Suparmono dulu ya, bagaimana sih sistem komunikasi masyarakat di Cangkringan terutama ya dalam menghadapi erupsi ini dan pandemi. Ini kan kita kan di tengah banjir informasi ini kan kadang-kadang informasi berseliweran nggak jelas, kemudian yang belum terverifikasi kadang-kadang langsung dipercaya, kemudian menimbulkan kepanikan. Nah, bagaimana sih pemerintah Kapanewon Cangkringan ini memberikan informasi yang baik, informasi yang tepat ya, kemudian menyalurkannya secara efektif kepada masyarakat, kaitannya dengan Merapi. Kalau kaitannya dengan Merapi mungkin pengalaman sudah membuat masyarakat belajar banyak ya, tapi tentang pandemi ini seperti apa Pak? Walaupun Cangkringan ini kan yang paling hijau di dalam tanda kutip, paling aman di Sleman ya, dengan kasus terkonfirmasi yang sedikit, dengan kasus aktif yang sampai hari ini tinggal 3.
Tapi ini kan tetap penting karena ketika sukarelawan, kemudian masyarakat dari luar datang ingin membantu, nah ini apa sih yang harus bagaimana sih? Apakah masyarakat sudah memperoleh informasi yang cukup tentang penanganan pandemi COVID? Jadi kalau di Cangkringan, kalau secara SOP struktural begitu status siaga ini, kemudian kami harus mengaktifkan unit ops di Kapanewon, kemudian ada unit laks di setiap kelurahan. Jadi ini semacam posko begitu, posko di Kapanewon dan posko di kelurahan. Posko ini siapa yang ada di situ ya dari unsur-unsur dari Kapanewon, dari Polsek, Koramil, kemudian dari relawan juga, dari kelurahan juga ada. Jadi lewat posko ini informasi kita sebarluaskan. Posko di Kapanewon, posko di kelurahan, terus bersinergi seperti itu, membagikan informasi. Terutama lewat relawan-relawan. Relawan-relawan ini kan pergerakannya luar biasa. Dan di Cangkringan ini jumlah relawan, kelompok relawannya luar biasa. Itu tadi saya bilang hebatnya Cangkringan itu karena masyarakatnya sudah sangat teredukasi terhadap penanganan bencana. Tidak hanya Merapi, nanti begitu ada angin puting beliung yang bekerja pasti relawan, dan seterusnya. Dan Cangkringan ini sekarang cobaannya 3, Mas. Ada COVID, ada Merapi, ada Pilbub dan Pilkades. Bagaimana itu bisa jalan semua, itu tidak mudah. Kalau informasi hanya sepotong-sepotong, itu nanti tambah rumit. Makanya tadi posko-posko kita gerakkan sebagai sarana untuk informasi, dan saya biasanya setiap saat ada di Barak. Karena maunya kita nih, kalau informasi itu sumbernya jelas gitu. Jadi kan wartawan di mana-mana, media liputan itu setiap saat ada, Pak. Sehingga kalau liputan media ini kemudian nggak ketemu narasumber yang pas, kan nanti jadi beritanya jadi rame. Itu yang kita lakukan terus-menerus. Ya. Kemudian dari sisi sukarelawan seperti apa Pak Indro, mungkin menggambarkan bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat agar selalu siap, kemudian agar selalu mematuhi protokol kesehatan ini ya. Mematuhi protokol kesehatan ini kan penting ya, sepele, sederhana, tapi ini sejauh ini jadi senjata yang paling efektif untuk menanggulangi COVID. Cuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak. Tadi untuk menjaga jarak mungkin sudah disampaikan ya, ada bilik-bilik, kemudian bagaimana mengatur termasuk di MCK sendiri dibatasi, tapi persoalan masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, apakah di Barak-Barak ini fasilitas itu sudah cukup tersedia, kemudian pengungsi menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik, ini situasinya seperti apa Pak Indro? Dan bagaimana BPBD terus menanamkan pentingnya 3M ini? Oke. Jadi berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi harus 3M, mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak. Jadi harapannya bahkan relawan-relawan yang dalam hal ini baik relawan dari wilayah tempat maupun relawan dari luar wilayah tempat yang menjadi pioner untuk penekanan terhadap 3M tersebut. Jadi ketika ada relawan datang, kita usahakan untuk relawan tersebut selalu menggunakan masker, selalu memakai hand sanitizer atau selalu cuci tangan di situ, kemudian selalu menjaga jarak. Nah, ketika relawan menggunakan pola tersebut, nanti bisa secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kepada warga, ataupun kepada orang-orang yang sedang melakukan pengungsian. Relawan itu ternyata juga pakai masker, ternyata juga sering pakai hand sanitizer, kemudian juga tidak kumpul dan jaga jarak seperti itu. Kita ikut-ikutan ngumpul, kita juga malu nanti kalau diingatkan. Harapannya seperti itu.
Jadi yang menjadi ujung tombak untuk penyampaian informasi sebenarnya tidak hanya pemerintah dalam hal ini BPD maupun dinas kesehatan yang berkaitan dengan pandemi COVID, namun termasuk juga salah satunya adalah relawan. Nah, tugas relawan di sini adalah salah satunya selain dari bagaimana mengkondisikan suatu bara pengungsian untuk dapat berjalan dengan baik dan efektif dan efisien, membantu tugas-tugas desa dalam melakukan pengungsian maupun penanganan di masa situasi seperti ini, juga salah satunya adalah penyampaian informasi yang benar, baik dari desa kepada warga maupun dari desa kepada publik yang lainnya. Itu. Nah, termasuk juga penyampaian informasi maupun penerapan kebiasaan-kebiasaan dengan protokol kesehatan. Nah, harapannya seperti itu. Dan mohon menjadi perhatian bahwa ketika ada situasi yang seperti ini, baik situasi siaga maupun ketika ada pandemi COVID, muncul suatu berita sedikit, itu nanti pasti akan diimbangi dengan berita hoax yang lebih besar. Nah, maka salah satunya adalah tugas dari unsur desa maupun dari relawan adalah bagaimana mengcounter berita hoax itu secepat mungkin. Nah, itu artinya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari dari Mas Nats ini. Ini kemarin Gunung Sinabung ini kan mengeluarkan erupsi Gunung Sinabung ini kan cukup lama ya. Kemudian Merapi pun sepertinya walaupun tidak selama Sinabung ya, tapi kalau tidak salah status Merapi waspada itu sudah dari tahun 2018 atau 2019 ya. Itu sudah lama. Polanya mungkin hampir sama ya, mungkin dari pertanyaan ini apakah ada yang bisa kita pelajari terkait penanganan bencana di Sinabung dengan di Merapi. Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk kesempatan pertama Ibu Ade yang menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Siapa ini Nats tadi yang bertanya ya. Jadi kalau kita bandingkan antara kesiapan Sinabung dan Merapi, sebetulnya memang sangat berhubungan ya, karena kedua gunung ini sebetulnya memang tipe letusannya dan tipe potensi bahayanya itu mirip ya. Jadi sama-sama mengeluarkan awan panas ya. Dan ini kan yang menjadi sumber bahaya primer di Merapi kan itu ya saat ini. Nah, kalau ditanya yang terkait dengan penanganan bencana saat pandemi, dulu waktu meletus mulai aktif di 2009 ya, Sinabung, kemudian dia meletus di awal 2010, itu sebetulnya itu juga penanganannya mengambil pelajaran dari yang dilakukan di Merapi ya. Jadi pendekatannya itu sama ya, pendekatannya melalui unsur-unsur yang memimpin di masyarakat lokal gitu ya. Karena kalau kita lihat kesuksesan di Merapi itu kan diawali dengan mendekati unsur-unsur di dalam masyarakat lokal itu sendiri, kemudian berusaha menjembatani apa yang dipahami oleh masyarakat dengan pengetahuan lokalnya itu, ya kemudian diberi masukan dari sisi pengetahuan dan teknologi gitu kan. Nah, kalau yang bisa kita ambil dari penanganan bencana saat ini di Merapi ya, kita tahu bahwa saat ini yang bersiap adalah Merapi gitu ya. Ini sebenarnya yang kita lakukan di Merapi akan sangat bisa diadaptasikan di gunung yang lain yang ada di Indonesia ya. Jadi pendekatannya nanti tetap akan sama gitu ya. Bahayanya yang dihadapi satu erupsi gunung gitu ya. Tentunya nanti ada protokol sendiri untuk menghadapi erupsi gunung ini ya. Kemudian ada pandemi yang juga tentunya mensyaratkan protokol sendiri gitu ya. Nah, nanti gabungan antara dua protokol untuk menghadapi bahaya yang berbeda inilah itu yang kemudian akan kita adaptasikan menjadi satu protokol yang baru gitu kan. Jadi seperti saya bilang, saya sebenarnya percaya nih teman-teman di otoritas di atas itu mereka sudah mulai merancang satu protokol yang baru ya. Jadi nanti pasti akan ada ya pembaharuan lah terhadap
Misalnya tadi yang seperti saya sampaikan ada poster atau leaflet gitu ya, yang selama ini kan itu sudah ada sebetulnya, tetapi hanya harus ditambahi kalau sekarang pandemi ya ditambahi protap pandeminya seperti apa gitu kan, protokol kesehatan untuk pandeminya seperti apa. Jadi nanti begitu melihat informasi tersebut, orang langsung mengasosiasikan kedua bahaya tadi gitu ya. Jadi otomatis oke, ini erupsi Merapi yang sedang berlangsung di saat pandemi gitu. Jadi persiapan saya ya terhadap dua bahaya yang berbeda itu gitu ya. Jadi itu otomatis akan selalu nanti di apa ya? Kalau kita selalu dengung-dengungkan itu ya tadi mungkin benar tidak hanya dari pemerintah saja tetapi justru dari relawan, dari komunitas masyarakat sendiri yang berusaha mendengung-dengungkan pasti nanti juga akan masuk ke masyarakat dengan lebih dalam gitu kan ya. Itu ya. Jadi pahami dulu kita menghadapi bahaya apa sih ya. Kemudian adaptasikan kedua bahaya itu ya menjadi satu protokol yang baru Pak menurut saya. Ya, Bapak Suparmono mungkin merespon pertanyaan ini. Monggo Pak. Jadi kalau saya singkat saja barangkali karena di Merapi ini kita sudah punya rencana kontingensi Merapi tahun 2020. Jadi rencana kontingensi ini setiap tahun kita update seperti itu. Yang 2020 kita terbitkan Maret, jadi belum bau corona. Jadi kalau Merapi levelnya seperti apa nanti pergerakan pemerintah, masyarakat dan sebagainya seperti apa. Jadi warga yang harus diselamatkan, ternak yang harus diselamatkan dan sebagainya sudah ada hitam di atas putih. Dan itu masing-masing kelurahan, kecamatan sudah paham itu. Cuman yang sekarang tinggal nanti barangkali menambahkan dan harus seperti tadi dikatakan Bu Ade harus menambahkan unsur COVID-nya di dalam situ. Terkait COVID, kalau menurut saya praktek di lapangan memang yang dari 3M itu yang paling penting masker. Yang paling penting masker. Karena cuci tangan sudah kita sediakan gitu. Jaga jarak relatif sulit dengan jumlah orang sebanyak itu. Cuci tangan kalau saya perhatikan juga sering lupa-lupa. Warga sering lupa-lupa, tapi kalau masker harus menurut saya itu sudah banyak mengurangi. Dan di Cangkringan kalau di pengungsian untuk simbah-simbah barangkali masker medis menjadi penting karena kalau masker kain ini kadang 2-3 hari ada yang nggak ganti karena dipakai terus gitu ya. Karena di pengungsian tidak segampang nyuci dan sebagainya, makanya kalau disediakan masker medis dalam jumlah banyak tentu lebih bagus. Barangkali itu Mas. Ya, Pak Indro mungkin ya. Pelajaran dari Sinabung, kemudian dikaitkan dengan Merapi dari sisi kesukarelawanannya seperti apa, Pak? Ini kalau kita belajar dari Sinabung itu mulai erupsi pertama itu kurang lebih yang runutannya, yang pasca Merapi. Jadi Sinabung itu yang kita ketahui erupsinya saya lupa bulan apa tapi 2011. Jadi dari 2011 sampai saat ini masih berulang-ulang erupsinya, kemudian pengungsiannya juga masih berulang-ulang. Nah, yang bisa menjadi pelajaran kita baik penanganan kejadian erupsi Gunung Sinabung maupun Merapi adalah yang di sini penguatan penanganannya. Penanganan kebencanaan akan berjalan dengan efektif dan efisien ketika ada kelibatan 5 unsur. Yang pertama adalah pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab terhadap baik kebencanaan di gunung berapi maupun yang menjadi bertugas untuk melakukan pantauan gunung berapi. Kalau di sini berarti BPTKG memantau gunung Merapi, hasilnya bagaimana nanti akan disampaikan ke pemerintah dalam hal ini BPBD, baik BPBD kabupaten maupun provinsi untuk bagaimana menindaklanjuti informasi dari BPTKG tersebut. Nah, unsur yang pertama adalah pemerintah, termasuk semua stakeholder pemerintah yang terlibat di situ, dinas kesehatan, dinas sosial, dan yang lain-lainnya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini adalah yang pertama masyarakat terdampak.
masyarakat terdampak suatu bencana, apakah kooperatif, responsif, ataupun sebaliknya. Nah itu. Kemudian yang kedua, masyarakat di sini adalah relawan. Bagaimana peran relawan di situ? Apakah ada relawannya? Apakah tidak? Ketika ada relawan, bagaimana kita mengoptimalkan peran relawan? Kemudian yang ketiga adalah dunia usaha. Nah, unsur yang ketiga, dunia usaha ini sangat penting juga, karena ketika pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanganan bencana tanpa dibantu oleh dunia usaha, maka akan mengalami kendala juga. Itu. Unsur yang keempat adalah sivitas akademika, berkaitan dengan penelitian-penelitian maupun berkaitan dengan masukan-masukan untuk mengurangi risiko bencana atau untuk membantu penanganan bencana dari segi akademis. Yang kelima adalah unsur dari media. Nah, ini untuk melakukan penanganan kebencanaan, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial. Nah, 5 unsur ini harus saling terpadu. Ketika salah satu tidak mendukung dalam melakukan penanganan kebencanaan, maka penanganan kebencanaan juga tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Nah itu, misalnya masyarakat kompak, baik relawan maupun masyarakat yang terdampak dalam melakukan penanganan kebencanaan, dunia usaha juga masuknya lancar, kemudian sivitas akademika mendorong untuk bagaimana mitigasi bencana atau bagaimana mencarikan tempat yang aman bagi shelter ataupun bagi para pengungsian yang aman bagi bencana sekunder terhadap bencana primernya. Kemudian media, baik media cetak, media sosial selalu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, namun tidak didukung oleh pemerintah. Maka akan mengalami kendala penanganan kebencanaan. Jadi 5 unsur penanganan kebencanaan ini harus berjalan dengan baik dan benar, harus kompak semuanya. Nah, ditambah dengan di masa pandemi ini, bagaimana 5 unsur ini berjalan dengan menerapkan protokol COVID. Nah itu. Nah ini yang harus menjadi PR bersama. PR bersama tidak hanya pemerintah, baik di sini pemerintah kelurahan Blagharjo misalnya, kalau kita ambil sampelnya Kecamatan Ringan, tidak hanya peran pemerintah Kecamatan Sangkringan bagaimana, namun langkah-langkah di atasnya juga bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam ini seluruh stakeholder, tidak hanya BPD saja, namun juga dinas sosial, bagaimana mendistribusikan dapur umum di situ, bagaimana dinas kesehatan dalam mendistribusikan tenaga medisnya untuk penanganan kebara, sama yang lain-lainnya. Itu termasuk TNI Polri bagaimana dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut dengan menerapkan protokol COVID misalnya. Nah, masyarakat bagaimana, relawannya bagaimana, masyarakat yang terdampaknya bagaimana dalam mengamankan diri dengan pada protokol COVID. Dunia usaha dalam memberikan bantuannya bagaimana, memberikan bantuan logistik dengan menerapkan protokol COVID bagaimana, barangnya disterilkan terlebih dahulu, kemudian diantar menuju ke masing-masing barak pengungsian. Ketika mau diantar ke barak pengungsian, berarti drivernya dan co-drivernya dicek kesehatan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti masuk ke barak pengungsian, sudah tinggal melampirkan keterangan sehat, misalnya seperti itu. Atau keterangan rapidnya non-reaktif, atau bahkan kalau perlu, ini hasil swabnya sudah dinyatakan negatif, misalnya seperti itu. Kemudian kalau media, baik media cetak, media elektronik, media sosial, nah, terutama media sosial ini. Karena media sosial sama sekali tidak bisa dipantau. Kalau media cetak, media elektronik ketika memberikan informasi yang kurang tepat bisa di-cross-check kepada yang bersangkutan. Namun yang menjadi kendala adalah media sosial. Media sosial kadang-kadang ada berita yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain, nanti akan di-copy paste kepada banyak rekan-rekannya yang lain tanpa di-cross-check terlebih dahulu. Nah ini yang harus dikuatkan di sini. Itu dulu. Baik, terima kasih penjelasan yang cukup gamblang ya dari ketiga narasumber. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Dela Ainun. Ini soal prosedur mengirimkan bantuan, apakah bisa langsung mendatangi ke barak pengungsian atau lewat institusi tertentu? Mungkin ini Bapak Suparmono sama Bapak Indro yang akan menjelaskannya ya, apakah kita harus kalau mau memberikan bantuan seperti apa sih prosedurnya seperti itu, Pak? Monggo, Pak. Ya, jadi kalau selama ini bantuan yang besar-besar gitu ya, yang besar-besar dari institusi besar, silakan koordinasi dengan posko utama di Pakem. Posko utama di situ ada Dinsos, ada BPBD dan seterusnya. Tapi kalau donasi kecil dari kelompok-kelompok warga yang kecil gitu, langsung datang ke barak pengungsian nggak apa-apa. Di sana ada poskonya.
Ada posko, pasti nanti akan tercatat siapa nyumbang apa, nanti distribusinya kemana, pasti ada catatan. Jadi seperti itu apa mekanisme yang selama ini sudah jalan. Kalau untuk pencegahan apa COVID-nya seperti gimana, Pak? Apakah Ya, Bapak. masyarakat yang ingin memberikan bantuan apakah juga harus di screening atau cukup 3M? 3M saja, 3M. Jadi waktu mau masuk ke komplek Gelagah di sana sudah ada cuci tangan dengan sabun, terus teman-teman ada yang cek suhu, pakai masker yang seperti itu. Jadi kalau screening terlalu berat barangkali ya yang penting 3M-nya sudah sama-sama kita jaga gitu, insya Allah. Suhunya sudah tidak 37,5 lebih dan seterusnya, sudah silahkan masuk. Ya. Baik. Ya, kemudian, nah ini ya, jadi dalam 2 dekade terakhir ini letusan erupsi besar ini kan 2006 sama 2010. Nah saya ingat tahun 2006 ini model erupsinya jadi lava pijarnya itu kalau malam itu kelihatan dari jauh itu ya Pak ya. Dulu tahun 2006 bahkan di sekitar Kaliurang, di sekitar itu banyak orang-orang yang pada menonton erupsi terutama saat malam hari ya. Mungkin tahun 2006 seperti beda tahun 2010. Kalau tahun 2010 karena seperti tadi dijelaskan sama Ibu Ade, FEI-nya tergolong FEI 4 jadi sangat berbahaya. Sementara tahun 2006 FEI 2 ya, FEI 2 justru erupsinya dalam tanda kutip menjadi tontonan kala itu menjadi tontonan, jadi semacam objek wisata baru. Nah, apakah pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan serupa, Pak? Karena ini kan sudah diprediksi erupsinya tingkat eksplosivitasnya lebih rendah daripada 2010. Bagaimana, Pak? Bapak Suparmono sama Bapak Indro, apakah justru malah jadi semacam objek wisata baru seperti itu? Di tengah pandemi ini kan juga bahaya juga ya, kerumunan seperti itu. Jadi kaitannya dengan status siaga yang sekarang, ini pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan tempat wisata yang ditutup itu kalau di Cangkringan hanya 3. Jadi Kelangon itu di Gelagah, kemudian Kali Adem di Kepuh, sama Petilasan Mbah Marijan di Umbul Harjo. Hanya 3 itu yang 5 km. Tempat wisata yang lain tetap dibuka. Jadi mau pakai jeep silahkan, tapi yang penting tidak naik ke yang 3 itu. Jadi pariwisata tetap jalan. Jadi kalau menikmati Merapi di malam hari, katakanlah dari salah satu kedai kopi dan sebagainya, masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan agar ekonomi dari sektor wisata tetap jalan. Kemarin kita terpuruk lama, kemudian mau bangkit begini, nanti kalau ditutup semua lagi terpuruk lagi. Jadi menurut saya silahkan menikmati Merapi itu dari radius aman, dan itu di bawah 5 km masih memungkinkan untuk kegiatan semacam itu. Bapak Indro, seperti apa Pak potensi jadi erupsi Merapi kalau kayak tahun 2006 ini kan dilihat dari jarak yang aman itu kan kelihatan bagus ya untuk masyarakat itu. Ke depan ini mengantisipasi terutama kerumunan ya, ini kan menciptakan kerumunan baru, walaupun di satu sisi akan menggairahkan pariwisata, menggairahkan perekonomian, tapi ada hal yang harus diwaspadai karena COVID ini belum berlalu. Izin Pak Suparmono, sebenarnya sama dengan Pak Suparmono, jadi jangan sampai perekonomian masyarakat terhenti akibat yang pertama karena COVID-19, yang kedua karena status Gunung Merapi menjadi siaga. Nah, rekomendasi dari BPTKG bahwa ketika status Gunung Merapi menjadi siaga, maka yang untuk aktivitas pariwisata yang tidak diperkenankan itu di area 5 km dari puncak Merapi. Nah, batasannya 5 km itu bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Suparmono bahwa di misalnya Petilasan Mbah Marijan di Umbul Harjo dalam hal ini di
Kinarjo, kemudian yang di Kali Adem juga sudah mulai dihentikan untuk aktivitas wisata di sana. Kemudian untuk area Kelangon di atasnya Kali Tengah Lor, untuk pengunjung dan area campground juga sudah mulai dinonaktifkan, dalam hal ini ditutup. Nah, kemudian apabila aktivitas kegiatan pariwisata di tempat yang lain di luar ring 5 km itu atau di luar zona bahaya, itu masih diperbolehkan dengan catatan harus selalu memperhatikan yang pertama ya protokol COVID tadi 3M, kemudian harus selalu menjelaskan atau memberikan gambaran kepada para pengunjung berkaitan dengan jalur evakuasi darurat. Ketika misalnya sedang menikmati sesuatu hal di wilayah KRB 2, dalam hal ini 5-10 km dari puncak atau di bawahnya KRB 3, ternyata terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin banyak pengunjung yang di situ berada dari luar daerah yang tidak tahu akses evakuasinya melalui jalur mana. Nah itu, apakah ke barat, apakah ke timur, apakah ke selatan. Nah, mungkin untuk mengantisipasi resiko-resiko yang muncul ketika perekonomian tetap dijalankan, masih jalan, maka selalu menyampaikan kepada para pengunjung jalur evakuasi yang aman dan tanda-tanda ataupun gejala-gejala ataupun kejadian-kejadian yang beresiko untuk masyarakat atau warga atau pengunjung itu harus segera melakukan evakuasi. Jadi misalnya seperti ini, ketika kedengaran suara sinyal, karena sekarang suara sinyal sudah didengarkan, mudah didengarkan melalui HT atau handphone, jadi mungkin di beberapa titik-titik atau zona-zona wisata tersebut pengelolanya juga akan memasang HT untuk dinyalakan di frekuensi seismograf. Nah, mungkin warga ataupun pengelola wisata sudah paham dengan seismograf seperti ini, maka kondisinya adalah seperti ini. Yang tidak dipahami adalah masyarakat umum. Ketika mendengar sinyal seismograf sedikit bergoyang sinyalnya misalnya seperti itu, mungkin langsung disikapi dengan waspada atau disikapi dengan situasi yang panik, misalnya seperti itu. Jadi ketika disikapi dengan mungkin dengan panik seperti itu, kemudian pasang status di media sosialnya, nah ketika ditransferkan kepada orang lain akan menyebabkan informasi yang bias, itu misalnya. Atau pengelola ketika mendengar sesuatu hal berkaitan dengan seismograf, kemudian menyampaikan kepada pengunjung bahwa ini pertanyaan seperti ini, mohon untuk tidak panik, ini biasa baik, atau ini sinyalnya seperti ini, mohon nanti yo ada suwe-suwe di lingkungan sini, ketika mau turun paling aman adalah lewat jalur ini. Jangan lewat jalur yang satunya lagi karena dilewati oleh truk, jalannya rusak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi penyampaian informasi yang benar dari pengelola kepada para pengunjung. Jangan menutup-nutupi sesuatu supaya pengunjung tidak takut. Nah, itu nanti malah beresiko ketika terjadi sesuatu hal, pengunjungnya sudah merasa nyaman, malah beresiko kepada pengunjung. Namun ketika pengunjung panik, maka pengelola harus bisa menenangkan kepanikan pengunjung. Nah, contohnya seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Angga KP ya. Ini soal tadi yang sudah dipaparkan kaitannya dengan hoax yang banyak beredar di medsos ya. Informasi-informasi yang tidak terverifikasi, yang kemudian berseliweran, kemudian tidak terkontrol. Nah, ini apa yang bisa dilakukan sama pemerintah Kapanewon Cangkringan dan BPBD untuk mengendalikan ini ya, mengendalikan hoax. Apakah punya semacam apa ya, semacam media sosial yang mengklarifikasi informasi-informasi seperti ini atau seperti apa? Kemudian dari sisi akademis ada saran atau rekomendasi mengatasi informasi yang biar bagaimanapun kan medsos ini udah jadi bagian dari kehidupan keseharian kita ya, tapi sayangnya informasinya kadang-kadang tidak terverifikasi. Nah, dari Ibu Ade mungkin ada dari sisi akademis ya, ada rekomendasi atau saran agar informasi yang tidak terverifikasi dan bisa jadi menyesatkan masyarakat ini lebih bisa dikendalikan. Terima kasih. Monggo Ibu Ade untuk kesempatan pertama. Oke, terima kasih Mas Angga.
mungkin saya duluan atas pertanyaannya ya. Jadi tadi saya mendengarkan ini sangat sulit kita kendalikan, gitu ya. Sangat sulit kita kendalikan karena siapapun ya bisa menyebarkan informasi apapun ya melalui media sosial. Nah, kemudian kita ya sebagai penikmat media sosial ya, penikmat informasi dari media sosial itu justru yang harus lebih cerdas mencerna, memilah mana informasi yang valid ya dan mana yang tidak gitu. Sebetulnya paling mudah setiap kali ada informasi terkait katakanlah Merapi gitu ya. Nah, paling mudah adalah kita bisa cross check dengan media sosial resmi milik Badan Misi. Contohnya BPPTKG gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada yang menyebarkan apa ya semacam screenshot komputer gitu yang kemudian ada gambar letusan atau saya lupa letusan kemudian ada gambar seismogramnya gitu kan ya. Kemudian ada yang bilang bahwa itu adalah kejadian 5 November jam 12 gitu kan ya. Padahal kita tahu jam 5 November jam 12 siang itu adalah ketika status dinaikkan gitu kan. Kemudian itu sempat beredar di media sosial. Tak lama kemudian ya, hanya dalam hitungan menit itu BPTKG kemudian menayangkan screenshot yang sama tapi diberi watermark, kita beri cap hoax gitu ya, dan ditayangkan di media sosial resmi BPTKG gitu. Jadi tampaknya memang Badan Misi sudah menyadari hal ini dan mereka juga sudah mulai mengantisipasi gitu ya. Jadi itu ya pertama saran saya cross check selalu kalau setiap menerima berita yang cenderung meresahkan, cross check dengan informasi dari Badan Misi yang resmi. Kedua ya biasanya ya komunitas yang tinggal di daerah Merapi mereka juga akan merespon ya. Kalau ada hoax mereka juga akan merespon. Jadi mengatakan bahwa itu tidak benar karena kami yang tinggal di Merapi, kami yang melihat sendiri tidak ada apa-apa di waktu tersebut ya aman-aman saja dan sebagainya ya. Jadi nanti ada respon secara perdebatan secara horizontal ya antar masyarakat sendiri sehingga nanti justru kalau informasinya di handle oleh masyarakat nanti biasanya juga orang juga akan oh ya ternyata yang itu memang salah, yang benar adalah ini. Kemudian yang ketiga kita sebagai orang ya atau masyarakat yang tinggal di negara seperti Indonesia yang selalu rawan bencana apapun ya. Banyak Indonesia itu nggak hanya erupsi Merapi ya, ada gempa bumi, ada tsunami, ada longsor, puting beliung tadi seperti Pak Suparmono bilang. Ya. Maka tolong selalu update-lah diri kita dengan pengetahuan kebencanaan. Ya. Jangan menunggu sampai adanya krisis ya, tapi justru sebelum krisis kita update pelan-pelan apa sih longsor itu, apa sih puting beliung itu, apa sih erupsi gunung api itu, apa yang harus kita lakukan seandainya saya berada di sekitar lokasi yang berbahaya gitu ya. Ketahuilah tindakan-tindakan apa yang harus diambil. Sehingga dengan demikian kita tidak mudah terpancing untuk merespon informasi yang salah, yang tidak tepat gitu ya. Karena kita sudah punya benteng duluan, kita sudah punya pengetahuan duluan gitu ya. Mungkin itu Mas dari saya. Langsung saja monggo Bapak Suparmono merespon. Ya. Kalau dari sisi pemerintah Kabupaten Sleman tentu sudah lewat web resmi dan seterusnya sudah mengupdate berita terus-menerus, media center yang di posko utama juga sudah punya peran untuk itu. Tapi yang lebih menjadi perhatian bagi saya adalah di lereng Merapi itu ada beberapa grup WA yang memang gunanya tukar informasi tentang seputaran Merapi, terutama tentang info-info yang benar. Kalau ada hoax pasti segera dijawab di situ. Ada komunitas lereng Merapi itu anggotanya seluruh warga yang di lereng Merapi, ada dari Sleman, ada dari Klaten, ada dan seterusnya. Jadi grup-grup seperti itu yang fokusnya pada Merapi itu sangat efektif untuk menangkal hoax. Di tingkat lokal di Kaluran juga ada semacam itu yang bisa menangkal
hoak-hoak semacam itu, Mas. Jadi kalau yang itu digerakkan lebih bagus, dan yang utama acara-acara seperti ini saya yakin itu bisa mengedukasi masyarakat tentang informasi yang benar. Jadi minta tolong lebih sering begitu agar pasti ada pengaruhnya ke masyarakat. Ya, makasih Mas. Bapak Indro, monggo silakan. Ya, terima kasih. Pengendalian informasi di media sosial. Yang pertama, kalau ini kita bicara pemerintahan, maka pemerintahan harus ketika terjadi sesuatu hal atau ketika ada situasi siaga bencana atau ketika terjadi situasi tanggap darurat, itu harus ada yang namanya media center. Nah, salah satu fungsi dari media center itu adalah mengelola informasi yang masuk, kemudian mengelola informasi yang keluar, dan mengupdate semua kegiatan berkaitan dengan tanggap darurat maupun siaga darurat. Nah, salah satunya adalah mencari informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta mengcounter atau bahasanya mengklirkan berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan tadi kepada masyarakat umum. Nah, itu dengan cara apa ya? Salah satunya adalah mencari informasi atau membangun jejaring komunikasi dengan yang pertama pemerintah desa, yang kedua dengan satuan tanggap darurat di sampai tingkat terendah, sampai tingkat desa, dan instansi pengampu suatu aktivitas. Misalnya ketika berkaitan dengan Merapi, maka media center menjalin komunikasi yang intens dengan BPTKG. Ketika muncul suatu informasi hoax, bisa langsung dicek ke BPTKG benar atau tidak. Nah, ketika ada muncul informasi yang belum atau kemungkinan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka bisa mengcounter informasi tersebut dengan cepat. Kemudian juga tadi yang disampaikan Pak Suparmono, menjalin komunikasi yang intens dengan rekan-rekan di lokasi terdampak tersebut. Kalau kita bicara Merapi, di situ banyak komunitas-komunitas yang ada di lereng Merapi. Nah, sekaligus kita cross-check dengan instansi pemerintah yang mengampu Gunung Merapi, dalam hal ini BPTKG, sekaligus cross-check dengan rekan-rekan komunitas relawan yang ada di Merapi untuk cross-check lapangannya. Jadi dari BPTKG mendapatkan informasi sesuai dengan data, dari rekan-rekan relawan mendapatkan cross-check informasi sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi bisa memperkuat kita untuk mengcounter informasi dan informasi hoax dengan efektif dan efisien. Kemudian kita sebarkan melalui media sosial resmi punya pemerintah dan disampaikan ke beberapa media sosial milik relawan-relawan. Nah, itu akan mempercepat mengcounter berita tersebut. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ini berhubung waktunya terbatas ya, dan ini sudah hampir menjelang jam 11. Saya pikir diskusi pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Ada beberapa kesimpulan yang sangat berguna yang disampaikan tiga narasumber, baik dari Ibu Ade, Bapak Suparmono maupun Bapak Indro, bahwa erupsi di tengah pandemi COVID-19 ini membutuhkan respon masyarakat jadi ujung tombak utama dalam mitigasi bencana. Pengetahuan mereka, pengalaman mereka dalam merespon situasi ini sangat penting. Kemudian di tengah pandemi, penerapan protokol kesehatan, kemudian penyiapan sarana prasarana ini juga sangat penting ya, agar proses pengungsian, proses penyelamatan masyarakat dari erupsi Merapi tidak justru malah menimbulkan dalam tanda kutip klaster baru penyebaran COVID seperti itu. Sebelum ditutup, mungkin peserta bisa mengaktifkan videonya untuk foto bareng dulu ya. Biar difoto sama, monggo teman-teman semuanya, para hadirin mengaktifkan videonya agar bisa difoto. Oke ya. Foto bareng saya hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Ade Anggraini, Bapak Suparmono, Bapak Indro Sambodo, atas waktu dan pemaparan yang sangat bermanfaat ya. Saya kira sangat bermanfaat untuk publik.
agar kita siap menghadapi segala macam kemungkinan. Terima kasih semuanya. Acara ini terselenggara Matur nuwun. bekerjasama Satgas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja. Terima kasih, Ibu Ade, terima kasih. Bapak Suparmono, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Bapak Matur nuwun Indro. Pak Suparmono, Mas Nggih, Endro. matur nuwun Ibu, matur nuwun. Oke, baik. Kapan-kapan ketemu lagi. Siap, siap. Masyarakat di Cangkringan minta dibantu apapun. Nggih, Pak, siap Pak. Oke, terima kasih semuanya. Acara ini saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.